Siapa? Sayang, Mami pergi dulu. Dadah, Mami. Dadah, Mami. Dabao, rencana kita dimulai. Presdir Fu, Anda akan tiba di lokasi pernikahan dalam 20 menit. Lele, itu mobil Papa. Sisanya ku serahkan padamu. Kakak, jangan khawatir. Serahkan padaku, aku jamin berhasil. Hanting, kamu sudah sampai mana? Pernikahan akan segera dimulai. Suyang, cepat turun dan lihat. Gawat, bos. Kita akan ditipu. Hanya anak kecil saja. Menipu apa? Aduh, sakit sekali. Anak kecil, kamu lagi. Papa ganteng, kamu masih ingat Lele? Lele sakit sekali. Cepat bawa aku ke rumah sakit. Saus tomat di tubuhmu mengeluarkan aroma asam manis. Mungkinkah darah itu manis? Luka dalam, luka dalam. Anak kecil, sebenarnya kamu mau apa? Papa ganteng, lakukan tes DNA. Pasti cocok. Hanya bayi Kian-Kian yang begitu yakin bahwa dia bersamaku 7 tahun lalu. Mungkinkah orang itu bukan bayi Kian-Kian? Lakukan tes identifikasi yang dipercepat. Kemarilah. Anak kecil, di mana mamimu? Papa ganteng, mamiku pergi ke tempat pernikahanmu. Wah, kalau aku tidak salah lihat, ini adalah karya terbaru Master Qi, Starry Sky. Kian-Kian, Presdir Fu benar-benar sangat mencintaimu. Aku dengar gaun pengantin ini bernilai 80 juta. 80 juta itu hanya sedikit, tidak seberapa. Ini bukan hanya soal uang. Master Qi tidak pernah menunjukkan diri. Bahkan saat ikut kompetisi pun dia anonim. Presdir Fu bisa menemukannya saja sudah tidak mudah. Tidak apa-apa, Hanting sengaja meminta Master Qi datang langsung ke pernikahanku. Wah, benarkah? Aku ini penggemar Master Qi. Sungguh, nasib orang berbeda-beda. Kakakmu itu, setelah dipermainkan pria liar, lalu menghilang. Kalau dia tidak menghilang, mungkin dia juga bisa menikmati keberuntunganmu. Ah, mau bagaimana lagi? Kakakku mungkin memang suka hidup bersama pria liar. Jangan sebut-sebut wanita rubah itu. Dia benar-benar mempermalukan para sosialita Hai Cheng. Hahaha. Bailey tiba. Itu Mami. Bukankah itu Bailey? Dasar jalang, 6 tahun lalu dia belum mati. Kau gila, beraninya kau memukulku? 6 tahun tidak bertemu. Tamparan ini adalah hadiah pertemuan untukmu. Cepat, seseorang, cepat. Wanita ini gila, dia sengaja datang untuk mengacaukan upacara pertunangan. Cepat usir dia. Baik Kian-Kian, kau memakai gaun pengantin yang kudesain. Dan kau menyuruh orang mengusirku. Bukankah itu tidak pantas? Kalian dengar tidak? Dia bilang dia Master Qi. Hanya kau, Bailey. Kau bercinta dengan orang lain 7 tahun lalu, menghilang begitu lama, dan begitu muncul kau bilang kau Master Qi? Apa kau tidak merasa lucu? Fu Hanting yang mengundangku. Bagaimana mungkin? Palsu, semuanya palsu. Cepat usir dia. Bailey, kau sudah bercinta dengan orang lain dan kabur 7 tahun lalu. Keluarga baik kami tidak ada hubungannya denganmu. Hentikan. Mami Lele. Hanting, akhirnya kau datang. Ada wanita yang membuat keributan di sini. Lele, kenapa kau ada di sini? Mami, aku sudah menemukan papa ganteng untukmu. Papa. Tidak mungkin, Bailey. Tidak mungkin pria 7 tahun lalu itu adalah Hanting. Hanting, ini kakakku dan anaknya. 7 tahun lalu,
dia bercinta dengan pria entah siapa dan melahirkan anak ini. Setelah itu, dia menghilang selama beberapa tahun. Jangan sampai kau tertular penyakit apapun darinya. Nona Bai, kita bertemu lagi. Tidak kusangka kau adalah Ki, kau menyembunyikannya dengan sangat baik. Aku juga tidak menyangka. Bos masa depanku ternyata adalah tunangan adikku. Dia benar-benar Ki. Ternyata selama 7 tahun ini dia pergi belajar ke luar negeri. Bukan kabur dengan pria lain. Sepertinya, rahasia keluarga Bai tidak sedikit. Hunting, sudah tidak pagi lagi. Ayo kita langsung adakan pernikahannya. Benar, Tuan Fu. Jangan sampai pernikahan kalian tertunda karena aku. Mami, bukankah Mami ingin memberi mereka hadiah? Hadiah? Betul, sudah lama tidak bertemu. Aku juga menyiapkan hadiah besar untukmu. Kau pasti akan menyukainya. Bailey, apa yang kau lakukan? Enak tidak? Enak. Minum bersamaku. Baik Kian, aku tidak menyangka. Dia bermain kotor seperti ini. Tidak kusangka Presdir Fu saja tidak cukup baginya. Dia bahkan mencari gigolo. Matikan, cepat matikan. Hunting, ini palsu. Ini semua editan. Baik Kian, apakah kamu puas dengan hadiah besar ini? Tamparan ini, untuk kamu yang menjebakku 7 tahun lalu. Tamparan ini, untuk anakku yang meninggal. Gila. Tamparan ini, untuk semua penderitaanku selama 7 tahun ini. Ayo pergi, Lele. Berhenti. Mengacaukan pernikahanku dan kau pikir bisa pergi begitu saja? Itu kamu. Itu kamu. Tuan Fu, tidak baik menarik-narik di depan umum seperti ini. Mami, jangan pergi. Hunting. Pernikahan kita masih berlanjut. Baik Kian, pernikahan kita dibatalkan. 7 tahun, rencana 7 tahunku hancur berantakan. Bailey, aku bersumpah akan membuatmu mati mengenaskan. Mami, jangan pergi. Mami, kakak tampan. Hati-hati. Xiao Jin. Ah, Wah, Presdir Fu, belum puas melihatnya? Kalau begitu, kenapa kau tidak bangun? Fujin, kau semakin keterlaluan. Presdir Fu, menurutku ini tidak sepenuhnya salah anak-anak. Kau sebagai ayahnya, tidak menjaga anakmu dengan baik. Kau juga bertanggung jawab. Fujin, nanti kalau menyeberang jalan, perhatikan kendaraan baik-baik. Hati-hati ya. Sudah, anak baik. Fujin begitu patuh pada Bailey. Mungkinkah ini ikatan darah yang tak terputuskan? Baiklah Fujin, Bibi harus pergi sekarang. Dadah. kakak ganteng, ini nomor teleponku. Kau bisa menghubungiku kalau ada apa-apa. Nomor telepon adik? Dadah, papa ganteng. Nona Bai. Besok, ingatlah untuk melapor ke grup Fu tepat waktu. Kenapa? Sekarang kau masih ingin aku pergi ke perusahaan? Tidak takut Bai Kian akan menghancurkanmu? Hari ini Nona Bai baru menunjukkan sedikit kemampuannya, aku yakin. Kau tidak akan menyerah pada pekerjaan dengan gaji puluhan juta di grup Fu hanya karena Bai Kian, kan? Benar. Aku akan datang. Sampai jumpa lain waktu. Gawat, bos. Laporan tes DNA sudah keluar.
Rambut. Klien meminta tes DNA ayah anak kandung. Bai Lele. Bai Lele benar-benar putriku, jika Bai Lele adalah putri Anda. Lalu bagaimana dengan Xiao Jin? Cari tahu semua informasi tentang Bai Li untukku, terutama yang 7 tahun lalu. Bai. Ayah, Anak durhaka, kau anak durhaka. Dia ternyata belum mati. Tidak punya hati nurani. Kian-kian kita, sebentar lagi akan menikah dengan keluarga kaya. Semuanya hancur. Aduh, Kak, tidak bisakah kau bilang pada Fu Hanting bahwa itu semua palsu? tidak mungkin. Hunting tidak akan semudah itu percaya. Lagi pula, dia sekarang sudah mulai curiga. Apakah anak itu anakku? Kian-kian, jangan panik. Ibu akan memberimu ide. Agar kau punya kesempatan untuk bangkit kembali sekarang. Itu adalah dengan mengandalkan Fujin. Kau harus menguasainya. Ibu, apa yang harus kulakukan? Pertama, kau harus memastikan bahwa Fujin adalah anakmu. Dan juga memastikan bahwa Fujin adalah anak Fu Hanting. Maksudnya adalah memalsukan tes DNA? Benar. Tapi, untuk hal seperti ini, kita harus mencari orang yang bisa dipercaya. Cheng Long, kau kenal banyak orang di rumah sakit. Tenang saja, Ibu. Kak, serahkan masalah ini padaku. 1 telepon saja beres. Aduh, Untungnya, ada 1 orang bodoh yang tersisa. Meskipun nanti terbongkar, tinggal salahkan saja Bai Cheng Long. Fujin, cepat kemari. Si manis, semanis ibumu. Ikut aku. Kemari, lepaskan bajumu. Si manis, ini satu-satunya kesempatanmu. Berperilaku baik, kalau tidak, aku akan membunuhmu. Si manis, aku beritahu ya. Kalau kau berani mengadu, aku tidak akan membiarkanmu bertemu ibumu seumur hidup. Ada apa? Hatiku sakit sekali. sudah jam 8, harus. Mami, sikat gigi. Mami tanpa riasan juga sangat cantik. Ini handukmu. Mami, ini sarapanmu. Mami, ini pakaianmu hari ini. Anak-anak, sebentar lagi Ibu Baptis Baomin akan menjemput kalian ke sekolah. Kalian harus jadi anak baik ya. Dadah. Sampai jumpa, Mami. Kakak sulung, kakak kedua, kakak ketiga. Kapan kita bisa mencari papa lagi? Sekarang juga. Kakak sulung, kakak kedua, kakak ketiga. Itu telepon dari kakak ganteng. Seganteng apa? Apa seganteng ketiga kakakmu? Kakak ganteng. Lele, tolong. Kakak ganteng. Presdir Fu. Kakek sudah selesai keliling dunia, sepertinya akan segera kembali, sebentar lagi sampai di perusahaan. Sudah tahu. Aduh, telat. Maaf. Lift kelebihan muatan. Yang terakhir masuk. Keluar saja dulu. Aku sudah mau telat. Hei, kamu tukang antar makanan bau. Kenapa kamu naik lift? Cepat turun, pakai tangga saja. Aku bukan tukang antar makanan, aku mau mencari seseorang di atas. Kamu benar-benar keterlaluan. Hanya tukang antar makanan bau, berani-beraninya berulah di grup full. Memangnya kenapa kalau tukang antar makanan? Bukankah mereka juga mencari uang dengan tangan sendiri? Tidak lebih buruk darimu, kan? Oh, Kamu muncul dari mana? Kamu tahu siapa aku? Aku adalah kepala departemen desain grup full. Kamu percaya tidak? Aku bisa memecatmu kapan saja. kamu. Kakek, naik duluan saja. Nanti telat loh. Kamu tidak takut telat? Oh, kalau telat, paling dipotong gaji. Tidak apa-apa, kakek duluan saja.
Dadah. Gadis ini hatinya baik juga. Gawat, dalam 3 menit ini pasti tidak akan sampai. Hari pertama kerja, Fu Hanting tidak akan memecatku hanya karena aku telat, kan? Pecat saja. Kalau begitu tidak perlu bayar denda pembatalan kontrak. Apakah Fu Hanting orang yang sekejam itu? Tentu saja, bersama Bai Qian. Mana mungkin ada hal baik. Haha, Presdir Fu, silakan. Ini pertama kalinya saya naik lift bersama Presdir. Agak canggung rasanya. Oh iya, kalau memaki saya lebih tidak canggung ya. Presdir Fu, lift Anda ini bukan yang dioperasikan dengan suara, kan? Saya akan segera mengirim orang untuk memeriksanya. Bos, Anda dan Nona Bai. Identitas Bailey pada dasarnya sudah bisa dipastikan. Dia adalah wanita yang berhubungan denganku 7 tahun lalu. Kenapa? Apa salahnya aku mengorbankan diri untuk merayu ibu anak-anakku? Tidak ada masalah. Sudah, masalah peretas belum diselidiki tuntas. Lanjutkan penyelidikan. Baik. Kakek, sudah keliling dunia bertahun-tahun, kenapa tiba-tiba mau pulang? Kau masih berani bicara begitu? Kudengar pernikahanmu batal. Aku sengaja kembali untuk melihatnya. Cucuku mana? Jin kecil mana? Kakek, orang yang menyelamatkanku 7 tahun lalu bukanlah Bai Qian, melainkan... Tidak beres. Hanting, Jin kecil dalam masalah. Di rumah sakit Jiangzheng. Guru Qi, apakah saya perlu mengumumkan identitas Anda nanti? Sebaiknya jangan, karena saya seorang ketua tim. Saya ingin menaklukkan mereka dengan kemampuan saya. Bukan dengan nama besar. Baik, ayo. Ayo. Saya akan memperkenalkan seseorang yang penting kepada kalian. Bailey, dia akan menjabat sebagai ketua tim kedua Departemen Desain kita. Mari kita sambut dengan tepuk tangan. Kau lagi. Sepertinya kita ditakdirkan untuk bertemu. Dia ini ketua tim kedua kita yang baru diangkat? Supervisor, Anda tidak salah, kan? Liu Yue, meskipun kamu adalah ketua tim pertama di Departemen Desain kita, tapi sudah lama kamu tidak menghasilkan karya yang bagus. Jika terus begini, aku juga tidak bisa melindungimu. Bailey, Kamu duduk di sana dulu. Hari ini, kenali dulu operasional internal perusahaan kita. Besok, aku akan menyerahkan proposal Departemen Desain kepadamu. baik. Maaf, aku menginjak kakimu. Bagaimana kaki ini tiba-tiba ada di bawah kakiku? Kamu sengaja, kan? Aku datang untuk menjadi ketua tim kedua Departemen Desain, bukan untuk bermain-main dengan kalian. Jika kemampuan kalian tidak memadai, aku juga berhak memecat kalian. Kamu berani. Coba saja kalau berani. Sombong sekali. Apa dia punya koneksi? Gawat, Lily, anak-anak dalam masalah. Di rumah sakit Jiangzheng. Apa? Wang Ye, ada apa? Lily, Baomin terjebak macet. Dia memintaku menjemput anak-anak. Tapi saat aku mengemudi, aku melihat Lele keluar dari pinggir jalan dengan berlumuran darah. Lele tidak mau bicara padaku. Lele, Mami, banyak darah. Lele, jangan takut. Mama ada di sini. Coba ceritakan pada Mami dulu. Sebenarnya apa yang terjadi? Mami, kakak di. Xiao Jin. Xiao Jin, kamu tidak boleh kenapa-kenapa. Kalau kamu kenapa-kenapa, bagaimana dengan Mama? Baik Kian, sebenarnya ada apa ini? Kau berani menyentuhnya. Kau masih berani bertanya padaku ada apa? Putrimu yang mendorong putraku dari tangga. Jangan bicara soal tamparan ini, bahkan membunuhmu pun tidak cukup untuk melampiaskan amarahku. Omong kosong. Putriku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Mami, dia wanita jahat. Dia yang mendorong kakak ganteng dari tangga.
Kakak ganteng. Lele. Cepat kakak ganteng, aku akan membawamu pergi. Mau lari kemana? Cepat, kakak ganteng lari. Lepaskan kakak ganteng. Dasar gadis sialan, kita bertemu lagi. Tidak kusangka Bailey melahirkan anak kembar saat itu. Apa? Kakak ganteng adalah kakak kandungku? Benar, memangnya kenapa kalau dia kakak kandungmu? Hari ini, aku akan membuat kalian berpisah selamanya. Kakak, Lele, lari. Mau lari? Sungguh konyol, apa aku akan menyakiti anakku sendiri? Baik Kian tidak punya alasan untuk menyakiti anak-anak. Aku percaya putriku. Mami, dia bukan mami kakak ganteng, mami yang maminya. Lele, jangan bicara omong kosong. Mami, wanita jahat itu sendiri yang bilang. Baik Kian. Anak yang kau ambil dariku 6 tahun lalu. Apakah itu Fujin? Mungkinkah anak itu tidak meninggal? Bailey, kau sudah gila, ya, anakmu sudah lama mati. Perasaan sakit hati ini lagi. Mungkinkah Fujin benar-benar anakku? Kau mencuri anak dariku. Apakah itu untuk menikah dengan Fu Hanting? Pria 7 tahun lalu itu. Apakah itu Fu Hanting? Hanting, jangan dengarkan omong kosong mereka. Xiao Jin benar-benar anakku dan anakmu. Benarkah? Jadi, kamu yakin gelang ini milikmu? Gelang ini milikku. 7 tahun lalu, orang yang bersamaku semalam ternyata Fu Hanting. Semuanya masuk akal sekarang. Kenapa Xiao Jin memanggilku mami saat melihatku? Kenapa Lele memanggil Fu Hanting papa? Apa maksudmu milikmu? Bailey, kamu cemburu aku bisa menikah dengan Hanting. Aku tahu, kamu marah karena dulu kamu melahirkan bayi yang meninggal. Aku juga tahu. Tapi kamu tidak bisa merebut identitasku. Merebut identitasku? Wang Ye, apakah Bao Min ada di rumah sakit? Aku membutuhkannya sekarang. Bantu aku melakukan tes DNA. Jika tes DNA dilakukan dan anak itu milik Lily, apakah dia dan Fu Hanting akan terus terlibat? Dia ada di rumah sakit. Jangan terburu-buru. Semuanya beres. Hanting, percayalah padaku. Xiao Jin benar-benar anakku dan anakmu. Lily, ada 2 hasil tes DNA. Satu antara kamu dan Jin. Dan satu lagi antara Fu Hanting, Bai Qian, dan Jin. Lihatlah sendiri. Tidak mungkin, aku jelas tidak pernah menyentuh Bai Qian. Hanting, lihat, aku tidak membohongimu. Dia yang berbohong. Gelang itu milikku. Dia terus-menerus menghalangi kita bersama. Dia hanya iri padaku. Hanting, kamu tidak tahu, bahkan adik kandungnya sendiri membencinya. Mami, tidak mungkin. Kakak tampan itu benar-benar kakak kandungku. Lele, kamu salah paham. Dia bukan kakakmu. Mungkin anakku benar-benar meninggal saat lahir. Tapi yang pasti, Fu Hanting adalah pria 7 tahun lalu itu. Untung dia punya anak dengan Bai Qian, jadi dia tidak akan merebut Lele. Tapi, anak-anak yang lain tidak boleh terungkap. Tuan Fu, sepertinya ini hanya kesalahpahaman.
Jika tidak ada apa-apa lagi, kami pergi dulu. Mami, jangan tinggalkan aku. Jin kecil, dia bukan mamimu. Dia mamiku. Jin kecil, kenapa begini? Dia memukulku. Jin kecil, kenapa kamu berbohong? Bukan dia yang berbohong, tapi kamu kan? Direktur Wang. Kepala departemen dari berbagai bagian. Dan para ahli yang diundang dengan biaya tinggi. Semua orang hebat ini. Kenapa mereka semua mengikuti San Bao? Kenapa banyak sekali orang penting datang? San Bao, apa yang kamu lakukan? Kamu mau kemana? Ada apa? Menurutmu? Xian, kamu menukar sampel tes. Apa kamu tahu itu kejahatan? Menukar sampel? Mama baptis Baomin. Dia menukar sampel saat kamu melakukan tes DNA. Sampelnya palsu. Benar. Direktur Wang, Ini adalah laporan tes DNA yang asli antara Fujin dan Nona Bailey. Setelah diuji, Nona Bailey adalah ibu kandung dari Fujin. aku tahu kakak ganteng pasti kakak kandungku. Aku menyuruh orang menyelidiki sesuatu, jadi agak terlambat datang. Tidak terlambat. Palsu. Pasti palsu. Direktur Wang adalah orang yang sangat terkenal di dunia medis Jiangcheng. Hunting, mereka bersekongkol. Kamu harus percaya padaku. Aku ternyata punya 3 anak. Xiao Jin. Dabaoku yang asli tidak meninggal. Baik Kian, aku akan menuntutmu. Nona Bai benar-benar hebat, sekali melahirkan langsung 3 bayi. Selama ini, aku salah mengenali orang. Kartu ini berisi 300 juta, 100 juta untuk setiap anak. Anggap saja ini kompensasiku untukmu. Apa maksudmu? Kau mau merebut anak-anak dariku? Tunggu. Aku tidak bermaksud merebut anakmu. Lalu apa maksudmu, Fu Hunting? Anak itu lahir dariku. Jin kecil tidak bahagia selama bertahun-tahun di sisimu. Jadi, aku akan membawanya pergi juga. Anak keluarga Fu seharusnya tinggal di keluarga Fu. Apalagi kakekku sudah tua dan dia menginginkan cucu. Anak itu adalah darah dagingku. Kau ingin membawa mereka pergi? Tidak akan pernah. Bos, Bagaimana kalau Tuan Muda Fujin memilih sendiri? Jin kecil sudah bersamamu sejak kecil, dia pasti tidak bisa jauh darimu. Kurasa boleh. Putra sulungku yang hilang selama 6 tahun ini pasti akan memilih Mami, kan? Jin kecil, kau ingin bersama siapa? Mami, jangan biarkan papa menangkapku kembali. Mami, kakak sulung, kami juga ada di sini. Tidak terduga. Benar-benar tidak terduga. Gaji bulan ini dipotong 5.000. Bos, kau sangat pelit. Aku juga akan lari bersama Nona Bai. Mami, apa yang Mami lakukan? Aku lihat apa papa mengejar kita atau tidak. Mami, jangan khawatir. Aku pasti akan ikut Mami. Papa tidak akan bisa merebutku. Xiao Jin, kamu tidak mengerti ya? Mami takut papa mengejar kita karena Mami takut dia tahu rahasia terbesar keluarga kita. Rahasia apa? Akhirnya kembali. Ini pasti kakak tertua kita yang sebenarnya, kan?
aku akan memperkenalkan rumah kita. Kamu mirip sekali denganku. Mami, dulu Mami melahirkan berapa anak? Dulu Mami melahirkan 5 bayi. Mami pasti sangat sakit, ya? Waktu itu memang sangat sakit. Tapi sekarang melihat kalian, Mami merasa sangat bahagia. Ini jam tangan yang aku kembangkan sendiri. Ada pelacak di dalamnya. Tahan air dan tahan banting. Terima kasih. Ini tabunganku. Semuanya untukmu. Terima kasih. Mereka menyiapkan hadiah di belakangku. Aku hanya bisa menyiapkan sesuatu seadanya. Ini buku kedokteranku. Semua penyakit sulit bisa diobati di dalamnya. Terima kasih. Kakak, aku memberimu sarung tangan tinju. Nanti kamu berlatih tinju denganku. Terima kasih. Tapi Lele, kamu berlatih tinju? Nanti kamu akan tahu. Adik kita Lele ini adalah gadis super kuat yang tak terkalahkan. Sekarang, Xiao Jin, San Bao, dan Lele sudah ketahuan. Sisa Erbao dan Tian Er tidak boleh ketahuan. Aduh, cicitku yang besar mana? Di mana? Kakek, Mungkinkah cicitku yang besar? kakek, anak itu baik-baik saja. Bukan hanya baik-baik saja, kakek juga mendapat kabar gembira lainnya. Jangan bohongi aku. Saya tidak berbohong. Anak itu baik-baik saja. Anak itu bersama ibunya. Dan, kakek juga punya 2 cicit besar lagi. Benarkah? Tentu saja benar. Terutama cicit kakek yang kedua, hari ini di rumah sakit, gayanya itu. Bahkan direktur dan kepala departemen harus mendengarkan cicit kakek yang berusia 6 tahun ini. Hahaha, memang pantas jadi anak keluarga Fuku. Hahaha. Tapi, anak itu ada di pihak ibunya. Ibunya tidak mengizinkan kami membawa anak itu kemari. Tidak boleh dibawa pulang? Fu Hanting, bagaimana bisa kau begitu payah? Sudah lebih dari 30 tahun berkeliaran di luar. Bahkan ibu dari anakmu sendiri tidak bisa kau atasi. Meskipun penampilanmu tidak sepertiga dari penampilanku dulu. Tapi itu sudah cukup, kan? Kakek, saya tidak mencari nafkah dengan wajah. Lalu, bagaimana dengan uang? Berikan dia 1 miliar, suruh dia membawa anak itu kembali padaku. Kakek, sekarang adalah masyarakat yang taat hukum. Bisakah kakek tidak bersikap seperti bandit? Beritahu aku, di mana ibu dan anak itu? Aku akan mencari mereka sendiri. Jangan ikut campur masalah ini. Biar aku yang urus. Kakek istirahat saja di rumah. Dasar bocah nakal, kamu tidak cemas, tapi aku cemas. Setengah badanku sudah di dalam tanah, mau menunggu sampai kapan lagi? Su Yang. Presdir Fu tidak menyuruhku untuk tidak mengatakannya. Kakek, Su Yang, sepertinya gajimu kurang sedikit, ya? Bagaimana kalau aku menaikkannya jadi 200.000 per bulan? kakek. Ini bukan masalah uang. Masalah ini harus dimulai dari Bai Qian-Qian yang berpura-pura menjadi wanita yang menyelamatkan Presdir Fu. Oh, jadi begitu. Berarti ibu dari anak-anak ada di perusahaan hunting. Siapa namanya? Namanya. Tunggu sebentar, kakek. Bos, kalau kamu berani bicara, besok kamu kupecat. Kakek, aku tiba-tiba teringat sesuatu. Sepertinya kompor gas di rumahku belum dimatikan. Dasar bocah nakal. Jangan kira kalau kalian tidak memberitahuku, aku tidak bisa menemukan mereka sendiri. Terlambat. Mami, kamu melupakan kami lagi. Apa? Xiao Jin pindah sekolah? Nona Bai ini serius, ya? Kalau dia mau merebut Xiao Jin, dia harus lihat aku setuju atau tidak. Meskipun mau merebut, tidak boleh hanya merebut satu. Bos, apa kamu juga mau menyerahkan dirimu secara gratis? Kakek,
Apa Anda benar-benar akan menyusup ke sini untuk menemukan ibu dari anak-anak? Itu hanya salah satu alasannya. Terakhir kali ke perusahaan, karyawan-karyawan yang meremehkan orang itu harus disingkirkan semua. Kalian kembalilah. Ingat, jangan sampai identitasku terbongkar. HMPH, bocah bau. Jangan kira karena tidak membiarkan Su yang memberitahuku siapa ibu dari ketiga anak itu, aku tidak bisa menemukannya. Hei. Hei, apa kau tidak punya mata? Kau tahu berapa harga bajuku ini? Ini dirancang oleh Master Key, harganya ratusan juta. Apa kau sanggup menggantinya? Jelas-jelas kau yang menabrakku. Oh, siapa ini? Ternyata kau, si tua bangka. Kenapa? Sudah tidak jadi kurir, sekarang jadi petugas kebersihan? Kenapa kau bicara seperti itu, nak? Cepat, jangan banyak omong kosong. Harga asli baju ini 180 juta, kau harus ganti rugi harga aslinya. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Tidak ada setetes air pun di bajumu. Dasar tua bangka, masih berani membantah, ya? Lihat. Oh, kamu. Kamu keterlaluan mengganggu orang tua di depan umum. Kamu lagi, Bailey. Aku sarankan kamu jangan ikut campur. Jelas-jelas dia yang pertama menumpahkan air ke bajuku. Gaun ini dirancang oleh Master Key, harganya ratusan juta. Master Key tidak tahu kalau dia merancang gaun bajakan seperti ini. Dia tidak akan tahu kalau yang kupakai ini bajakan, kan? Seorang ketua tim yang baru saja dipromosikan tidak mungkin punya mata setajam itu. Bailey, bagaimana mungkin orang sepertimu, yang masuk ke perusahaan kami dengan cara kotor, bisa mengenali desain Master Key? Nak, aku akan ganti rugi harga bajunya. Kakek, orang seperti dia itu hanya memakai baju murahan ratusan ribu dan sengaja ingin memerasmu. Aku tidak akan setuju. Gadis ini, hatinya baik sekali. Andai saja dia istri si bocah nakal itu. Cepat minggir. Kebetulan sekali, hari ini aku memang ingin ikut campur. Kamu bilang tidak ada setetes air pun di bajumu. Kenapa minta ganti rugi? Ikut campur. Ah, Bailey, kamu gila, ya? hei, HMPH 199. Ini tidak terlihat seperti desain Master Key yang kamu sebutkan. Kamu. Kembalikan padaku. Kakek, tolong pegangkan sebentar. $200 sudah kubayar padamu. Jangan cari masalah lagi. Oke, kakek, sudah beres. Nona, terima kasih ya. Kalau tidak, aku benar-benar akan tertipu olehnya. Kakek, sekarang kakek beralih jadi petugas kebersihan, tidak lagi mengantar makanan. Pengantar makanan itu, mereka bilang aku sudah tua. Jadi mereka tidak mau aku lagi. Lalu, bagaimana dengan keluarga kakek? Anak-anakku sudah meninggal duluan. Tinggal satu cucu laki-laki, dia cukup sukses. Tapi beberapa tahun lalu, dia punya 3 anak di luar. Aku belum pernah bertemu satu pun. Katanya menantu perempuanku tidak mengizinkanku bertemu. Ah, kok bisa begitu? Hanya bertemu orang tua. Kok ada menantu perempuan yang tidak pengertian begitu? Menurutku sih, cucuku yang tidak becus. Bahkan menantu perempuan saja tidak bisa diatur. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, gadis-gadis ini sebenarnya suka apa ya? Aku ingin cucuku memberikannya pada menantu perempuanku. Apa itu cukup? Hahaha. Oh, kalau itu, jika dia orangnya lembut, berikan saja sesuatu yang pribadi. Tapi jika dia berkarakter kuat, jangan sekali-kali memberinya uang. Ah, sebenarnya semua bisa diberikan. Asalkan dia tahu kakek ini baik, dia pasti akan mengerti kakek. Terima kasih. Hahaha. Aku belum tahu namamu. Namaku Bailey. Tidak perlu sungkan denganku. Kalau begitu, aku pergi bekerja dulu ya. Hahaha. Baiklah. Sampai jumpa. Baiklah. Sampai jumpa. Hahaha. Su Yang. Siapkan hadiah besar untukku. Ginseng berusia 100 tahun. Mahkota Ratu, Mutiara dan Akik, siapkan semuanya. Ya, Ada orang yang di hari pertama kerja sudah terlambat. Sudah terlambat, lalu keluar menelpon, dan tidak kembali lagi. Menurutmu, apa gunanya perusahaan mempekerjakan orang seperti itu? Aduh, ketua tim. Beberapa orang memang tidak punya kemampuan. Lihatlah departemen desain kita. Ada 2 tim. Tidak seperti beberapa orang.
Satu orang satu tim, memalukan sekali. Hei, Bailey, kan? Bagaimanapun juga, kamu ini pendatang baru. Begini saja, sesuai aturan lama, kamu traktir kami minum teh sore. Ya, Apa karena kinerjamu buruk, gajimu sedikit, jadi kamu perlu menumpang makan dan minum? coba katakan sekali lagi. Sudah, Chang Yuan, cepat duduk. Kamu tidak seperti dia masuk lewat jalur belakang. Entah berapa banyak ranjang yang dia panjat untuk bisa masuk ke grup Fu kita. Tapi ada beberapa orang yang bahkan tidak punya kualifikasi untuk memanjat ranjang. Karena jelek, kan? Pakaiannya, sepertinya dibeli di luar seharga 199. Ya. Dia bahkan bilang itu desain Master Key seharga puluhan ribu. Master Key pasti akan tertawa geli mendengarnya. Dia tidak mungkin membicarakan Liu Yue, kan? Pakaian yang dia kenakan ternyata bajakan. Bailey, sebaiknya kamu jangan sampai jatuh ke tanganku. Biarkan aku masuk. Minggir, minggir. Minggir, minggir, aku mencari Bailey. Anak durhaka, keluar kau. Bailey, beraninya kamu melawan? Kamu berani membuat keributan di perusahaan. Apa aku tidak boleh membalas? Anak durhaka, lihatlah perbuatanmu. Benar, Bailey, kamu keterlaluan. Bagaimana bisa kamu menuntut kakak Kian? Dia orang yang sangat baik. Bai Chenglong, apa kamu gila? Aku ini kakak kandungmu. Pahami itu. Level apa? Kamu kakakku? Oh, Ketua Bai, ada apa ini? Keluargamu sampai datang membuat keributan di kantor? Apa kamu pikir ini pasar? Bailey, aku sudah bertahun-tahun di keluargamu. Bagaimana bisa kamu menuntut adikmu? Kamu mau mengirimnya ke penjara? Sun Hongmei, jika kamu berani membuat keributan lagi, percaya atau tidak, aku akan membuat Bai Qian masuk penjara hari ini juga. Mau menyelamatkannya? Boleh saja. Ikut aku. Minggir. Bos, barang-barang yang kakek atur sudah ada di perusahaan. Tunggu sebentar. Pergi lihat ada apa dengan Bailey. Dulu tempat ini menyimpan kenangan indahku. Sekarang, tempat ini menjadi begitu dingin. Bailey, kamu berani kembali? Jika aku tidak datang, bukankah kamu akan masuk penjara? Cepat batalkan tuntutanmu padaku, kalau tidak, aku akan membuatmu menderita. Aku bisa mencabut gugatan. Kok, perusahaan ibuku sudah bertahun-tahun di tangan kalian. Sudah saatnya dikembalikan padaku, kan? Konyol, Bailey. Aku benar-benar tidak mau mengakui kamu anak kandungku. Kamu mau membunuhku, ya? Kamu pikir aku mau mengakui kamu sebagai ayah kandungku? Bailey, sekarang sudah ada yang datang mencarimu. Aku sarankan kamu segera mencabut gugatan terhadap Kak Kian, supaya kita semua bisa menjaga muka. Kalau tidak mengembalikan perusahaanku, aku tidak mungkin mencabut gugatan. Aku bisa memberikannya padamu. Tapi kamu harus memberitahu Fu Hanting bahwa kamu yang memanipulasi tes DNA. Dan orang yang bersamanya saat itu adalah Qian. Pokoknya aku mau membawa anak-anak pergi. Mungkin dengan begitu aku bisa membawa kelima anak itu. Perusahaan ibuku semakin merugi di bawah pengelolaan kalian. Perusahaan yang hampir bangkrut dibandingkan dengan Fu Hanting. Perusahaan ini juga tidak terlalu kuinginkan. Karena kalian tidak tulus. Baiklah, aku pergi. Permisi. Berhenti. Aku setuju memberimu perusahaan itu. Tapi, kamu harus menghilang dari hadapan Fu Hanting. Perusahaan yang hampir bangkrut tidak sebanding dengan Fu Hanting yang populer itu. Bos, Nona Bai ini masih memikirkanmu. Tadi dia memujimu populer. Benar saja, wanita itu mulutnya tajam tapi hatinya lembut. Aku bisa pergi juga. Tambahkan 20 juta lagi untukku. 20 juta. Kau ini minta terlalu banyak. Bailey, jangan kurang ajar.
Karena kalian datang untuk bernegosiasi denganku, berarti kalian sudah memikirkan bagaimana cara memfitnahku setelah aku pergi. Jadi, wajar saja kalau aku minta ganti rugi moral, kan? 300 juta kau tolak. Kau malah minta 20 juta dari mereka. Bos, Baik. Aku setuju. Mami, akhirnya aku berhasil mendapatkan kembali hasil kerja kerasmu. Baiklah, aku akan mencabut gugatan, dan juga akan meninggalkan Fu Hunting. Semangat ya, semoga kau bisa menaklukkannya. Kian, kau harus bisa menaklukkan Fu Hunting itu. Benar, Kian. Mama sudah menyiapkan obat bius untukmu. Kali ini, harus berhasil. Ini tidak akan membuatku menyerah. Kenapa kau di sini? aku hanya bernilai 20 juta, dan sebuah perusahaan. Presdir Fu, apa yang kau katakan? Aku tidak mengerti, dan aku juga tidak ingin mengerti. Permisi. Hei, apa-apaan ini? Fu Hunting. Turunkan aku. Ada apa? Mau bawa aku kemana? Aku tidak mau. Aku tidak mau. Kalau tidak masuk, jangan salahkan aku jika bersikap kasar. Tidak mau. Tidak mau. Tidak mau. Dasar mesum, kau melecehkanku. Lepaskan, apa-apaan ini? Jangan mendekat, jangan macam-macam. Ginseng 1000 tahun. Heart of the Ocean, mahkota ratu, 1 unit rumah mewah. Dipersembahkan untuk Nona Bai. Apa maksudnya ini? Ini semua hadiah khusus dari kakek untukmu. Dia hanya berharap kau bisa membawa anak-anak untuk menemuinya. Hadiah sebesar ini, kakek Fu Hunting. Apa dia benar-benar hanya punya uang? Bailey. Ketiga anak itu masih sangat kecil. Sejak kecil mereka kehilangan kasih sayang ayah dan ibu. Kau juga berharap bisa memberi mereka keluarga yang utuh, kan? Kamu juga berharap bisa memberi mereka keluarga yang utuh, kan? Mami punya dendam sama nasi putih, ya? Jangan asal tebak urusan Mami. Apa Papa mencari Mami? Mami, biar aku suapi. Erbo, jangan nakal. Mami sudah sadar. Aduh, bagaimana ini? Kalian berlima. 3 di antaranya sudah ketahuan. Papa kalian ingin menjemput kalian untuk bertemu kakek buyut. Pergi saja. Mami, kami belum pernah merasakan kehangatan Papa. Apa aku terlalu egois? Fu Hunting, aku setuju anak-anak menginap di tempatmu beberapa hari, tapi hanya 3 hari. Ya, setelah 3 hari, aku pasti akan menjemput mereka kembali. Baik. Hahaha, bagus sekali. Haha, Kakek, sekarang kakek puas, kan? puas. Ku bilang padamu, kakekmu ini hebat, kan? Dengan puluhan miliar yang dikeluarkan, siapapun pasti akan bingung. Puluhan miliar hanya untuk 3 hari bersama anak-anak. Itu seperti gunung emas, bisa habis kakek keruk. Aku suka. Mami, ini rumah Papa, ya? Sayang-sayangku, kalau Papa mengganggu kalian, segera beritahu Mami.
Mami akan bawa kalian pulang, oke? Mami, Papa bukan serigala jahat. Jangan terlalu takut. Mami, jangan khawatir. Kalau ada yang tidak beres, aku akan membawa kakak dan adik perempuan kembali terbang. Hati kami akan selalu milik Mami. Sudah datang. Papa, halo. Sudah datang. Bai Xingsan. Dia adalah biang kerok terbesar. Bagaimana kalau kamu juga masuk? Jangan. Aku tidak mau pusing di malam hari. Fu Hanting, kamu harus menjaga mereka dengan baik, ya. Tenang saja, ayo kita pergi. Kalau begitu aku pergi, ya. Anak-anak tidak pernah jauh dariku. Pasti merindukanku, kan? Kalau mereka memanggilku, aku akan langsung membawa mereka pergi. Cepat panggil, panggil, panggil. 3 anak tak tahu berterima kasih ini. Lucu sekali. Hahaha. Kakek buyut sehat sekali. Aduh, lihat kamu. Tidak buruk juga. Hahaha. Kakek buyut, kamu sangat mirip Papa. Papa sangat tampan. Pasti itu warisan darimu, ya? Aduh, lihat kamu. Pandai sekali bicara. Manis sekali mulut kecil ini. Hahaha. Kakek buyut sudah datang. Aduh, cucu kesayangan. Lihat anak ini. Dulu tidak bisa bicara. Sekarang sudah bisa bicara. Sepertinya ibumu memang hebat. Hahaha. Mami sangat baik. Bagus, bagus, bagus. Hahaha. Kalian bertiga tinggal di sini. Aku sudah menyiapkan kamar untuk kalian masing-masing. Kalian mau makan apa, mau main apa, semuanya ada, ya. Sini, sini. 1 untukmu. Terima kasih, kakek buyut. Aduh, bagus, bagus, bagus. Kalian pergi main-mainan saja. Di sana ada banyak mainan. Cepat pergi, cepat. Hahaha. Kakek, Aku sangat menyukai ketiga anak ini. Aku bilang padamu, entah itu dengan uang, atau mengorbankan penampilanmu, kamu harus mendapatkan Bailey untukku. kakek, wanita ini tidak sederhana. Tentu saja, gadis yang bisa memberiku 3 cicit, tentu saja tidak biasa. Aku bilang padamu, wanita tangguh takut pada pria gigih. Kamu harus berusaha keras. Di perusahaan, bukankah ada banyak rencana? Suruh saja mereka memberimu 2 ide. Bukankah itu hal yang sangat sederhana? Anak-anak, aku datang. Hahaha. Wanita tangguh takut pada pria gigih. Rencana perusahaan. Dabau, Erbau, ini Mami. Mami minta maaf pada kalian berdua. Mami. Terungkap 3 atau terungkap 5, sudah tidak ada bedanya. Mami, kami mengerti Mami. Jangan khawatirkan adik-adik. Terutama di keluarga Fu. Aku tidak tahu apakah Fu Hanting akan menerapkan aturan keluarga bangsawan yang ketat pada adik-adik kalian. Aturan keluarga bangsawan? Misalnya, saat makan malam, hanya boleh makan setelah ada perintah. Wah, Jangan khawatir, kalau mau makan, masih banyak. Aku sudah memanggil semua koki terbaik di Haicheng. untuk adik. Hidup tanpa hiburan dan mainan. Ini adalah produk elektronik paling canggih di dalam negeri. Wah, Ini adalah Transformers impor. wah, Ini adalah satu set lengkap boneka Barbie. wah. Papa, sebanyak ini? Papa sudah memesan 1 truk penuh, besok akan ada yang mengantarkannya. Papa, aku suka bermain ski. Tidak masalah, Papa akan mencari orang untuk membuat arena ski besok. Aku juga mau. Tanpa aku, adik-adik kalian pasti sangat sedih. Pasti merasa tidak bisa hidup tanpaku. Pasti merasa Mami adalah yang terbaik di dunia. Di dunia ini hanya ada Papa yang baik. anak tanpa papa seperti rumput liar. Mami adalah papa. Wah, Bai Xingsan, dasar kau anak durhaka terbesar.
Ayo, pergi sekolah. Entah adik-adikmu ada yang mengantar ke sekolah atau tidak. Aduh, kalau sampai terlambat sekolah kan tidak bagus. Mami, kamu lagi-lagi. Lupa sama kami. Selamat jalan, Tuan Muda Kecil, Nona Kecil. Wah, beginikah kehidupan orang kaya? Baiklah, cepat naik mobil. Hari ini aku yang mengantar kalian ke sekolah. Cepat, cepat, cepat. Sudah terlambat, Baomin. Kamu pulang duluan ya. Oke, kamu urus saja pekerjaanmu. Aku pergi duluan ya. Kakak-kakak akan terlambat. Cepatlah. Hati-hati, keselamatan yang paling penting. Keselamatan nomor 1. Sudah terlambat, cepat lari. Masuk, masuk, masuk. Cepat, cepat, cepat. Lepaskan aku. Aku tidak akan melepaskanmu. Kenapa kau lari saat melihatku? Aku tidak lari. Benarkah? Aku buru-buru kerja. Aku hampir terlambat. Kalau tidak lari, aku mau menunggu apa? Fu Hanting, ini sekolah. Apa yang ingin kau lakukan? Kau jelas-jelas menghindariku, tapi ada satu hal yang membuatku sangat penasaran. Gawat, gawat, jangan-jangan. Dia tahu kalau 2 anak yang lari tadi juga anaknya. Tolong, dari 5. Setidaknya biarkan aku menyelamatkan 2. Ada apa? Hari ini aku mengantar anak ke sekolah, kenapa kau datang? Aku datang melihat anak-anak. Tidak boleh, kau sebagai ayah. Bagaimana kalau kau terlalu memanjakan anak? Kau berbohong. 2 anak laki-laki tadi kau yang mengantar. Aku melihatnya. Mereka. Jangan-jangan. Untuk Baomin. Wang Baomin. Ya, dia tidak bisa datang menjemput anak hari ini. Jadi dia memintaku untuk membawa anak itu sekalian. Ada masalah? Aku hampir terlambat kerja. Presdir Fu, mobil sebesar ini. Tidak keberatan mengantarku, kan? Tidak mungkin. Fu Hanting tidak mungkin ingin menciumku, kan? Kamu mau apa? Memikirkan apa? Jalan. Tidak mungkin. Bailey, kamu tidak mungkin jatuh cinta pada pria ini, kan? Presdir Fu, kamu tidak perlu turun. Sekarang jam sibuk. Kalau kamu turun nanti orang lain salah paham. Dadah. Bagus, Bailey. Ternyata kamu dipelihara orang lain. Lihat saja bagaimana aku akan membereskanmu kali ini di kantor. Aduh, ada orang yang pandai sekali berpura-pura. Mereka pikir orang lain tidak tahu apa yang terjadi. Bailey, aku ingin lihat sampai kapan kamu bisa sombong. Si manis kecil, tidak kusangka dia punya bakat desain. Siapa di luar? Kenapa pintunya dikunci? Ada orang yang tidak tahu diri. Masuk lewat jalur belakang. Dan berani merebut posisi dari ketua tim Liu kita. Ini adalah akibatnya untukmu, Wang Fang. Aku beri kamu satu kesempatan. Cepat buka pintunya. Bagaimana kalau aku tidak mau buka? Tunggu aku keluar. Aku akan menghabisimu. Oh, Ketua Tim Bai, hari ini kamu terlihat sangat kacau. Liu Yue, ini kantor. Aku tidak suka intimidasi di tempat kerja. Oh, kamu berani juga ya? Wang Fang, lepaskan aku. Kalau tidak kulepaskan,
Memangnya kenapa? Manis, lain kali kalau ketemu ketua Liu kita, bersikaplah hormat, dengar? Bailey, kalau kamu bersikap hormat dan tidak mengancam kami, sebenarnya aku juga tidak akan mengganggumu. Tapi jangan menolak kebaikan dan memilih masalah, ya. Ah, lepaskan, kemari. Lepaskan. Mau menggangguku, cuma kalian berdua, aku ini orang yang sudah pernah mati sekali. Tidak ada yang kutakutkan, masuklah. Bailey, awas kau. Manajer Fang, desainku sudah kukirim ke emailmu. Oh, kakek. Ada apa denganmu? Oh, kakek, apa kakek masih ingat Liu Yue itu? Dia membawa orang untuk menggangguku hari ini. Tapi, aku malah memberi mereka pelajaran. Suasana di grup Fu ini semakin buruk saja. Kakek, kakek bicara keras sekali. Tidak takut orang-orang grup Fu mencari masalah dengan kakek? Aku lihat siapa yang berani mencariku. Kakek, aku rasa kakek benar. Aku juga tidak suka perusahaan ini. Sepertinya aku harus mencari kesempatan untuk segera pergi bersama anak-anak. Nona Li, meskipun perusahaan ini tidak terlalu bagus, tapi jika kamu pergi, kita tidak akan punya kesempatan untuk bertemu lagi. Hari ini kamu pasti marah. Ayo, kakek akan mengajakmu makan sesuatu. Kakek, sekarang jam kerja. Aku tidak bisa keluar. Oh, tunggu sebentar. Aku akan menelepon. Anak nakal, aku mengajak salah satu karyawanmu keluar untuk makan. Kamu tidak boleh memotong gajinya. Dengar tidak? Lihat, sudah beres. Kakek ini lucu sekali. Jika tidak tahu, orang akan mengira Fu Hanting adalah cucunya. Sudahlah, grup Fu, bahkan ada orang seperti Liu Yue. Terlihat jelas kekacauan internalnya. Lebih baik segera mengundurkan diri. Ayo kita pergi. Oh, kakek, tunggu aku sebentar. Aku harus mengirimkan desain kepada atasanku. Oke, sudah. Ayo, kakek. Ayo. Bos, kakek sedang mencari orang di perusahaan. Omong kosong apa ini? Pergi, cari tahu kakek pergi kemana. Kakek. Kakek tidak suka kopi ya? Pahit sekali. Aku biasanya hanya minum teh. Benar juga, kakek. Kondisi keluarga kakek tidak baik. Kopi ini mungkin mahal. Kakek, kalau begitu kita tidak usah minum. Aku akan mengajak kakek ke tempat yang bagus. Bagaimana? Ayo, cepat. Baiklah. Wah, pedas sekali. Kakek, minum teh susunya. Ini rasanya enak. Anak muda paling suka teh susu. Manis sekali, kan? Baik. Kakek, pelan-pelan minumnya. Ada apa? Teh susu ini harus diminum pelan-pelan. Kalau terlalu banyak, bisa anek. Aduh, satu kakiku sudah di ambang kubur. Apalagi yang kutakutkan. Pelan-pelan, kakek. Pelan-pelan. Makan lagi sedikit. Enak. Aduh, Nona Bailey, aku harus berterima kasih padamu. Berterima kasih untuk apa? Aku mengikuti saranmu itu. Meminta cucuku membelikan banyak barang untuk cucu menantuku dan memberikannya padanya. Dia menerimanya, lalu, dia membawa cicitku pulang dan tinggal bersamaku selama beberapa hari. Itu kabar baik. Kakek, ada langkah pertama. Pasti ada langkah kedua. Pelan-pelan saja. Betul. Hei. Tapi, dia hanya membawanya pulang untuk beberapa hari. Coba pikirkan ide lain untukku. Bagaimana caranya agar mereka bisa tinggal bersamaku lebih lama? Ide itu aku tidak punya. Tapi menurutku, cara terbaik adalah cucumu membawa cucu menantumu pulang. Bukankah lebih baik jika keluarga rukun? Benar, kan? Kalau tidak bisa, kau berikan dia sesuatu yang dia suka. Penuhi keinginannya. Aku akan memberinya 10 kati emas. Kakek, kau sekaya itu?
Cucuku memang punya sedikit uang. Tapi kalau cucu menantu dan cicit tidak dibawa pulang, buat apa punya uang sebanyak itu? Itu benar juga. Kalau begitu, kirim emas saja. Bailey, kenapa dia ada di sini? Bos. Dia melihat kakek. Halo, manajer. Oh, saya akan segera kembali. Kakek, ada masalah di perusahaan saya. Saya harus segera kembali. Saya sudah bayar tagihannya. Kakek makan saja pelan-pelan ya. Aduh, Bukankah kita sudah sepakat saya yang traktir? Aduh. Kalau begitu, hati-hati di jalan ya. Kakek. Kenapa kamu datang? Ini enak sekali. Mau coba sedikit? Pulanglah bersamaku. Makanan ini tidak sehat. Aduh, saya sudah setua ini, apalagi yang sehat atau tidak sehat. Ngomong-ngomong, kebetulan kamu datang. Belikan saya 10 kati emas. Untuk cucu menantu saya. Kakek ini. Aduh, cucu ini, bahkan tidak bisa menemukan istri. Hanya kakek ini yang bisa membantumu. Kakek, lihat, mulut kakek penuh minyak. Saya berminyak. Sudah bersih. Sudah bersih. Pergi. Belikan saya segelas teh susu yang ada nata de coco-nya. Saya akan menunggu kalian di perusahaan. Bos. Cari tahu siapa yang membuat kakek jadi seperti ini. Baik. manajer Fang. Bailey, apakah desainmu bocor kali ini? Seharusnya tidak. Aku baru membawa desainnya ke kantor hari ini. Ini milikmu, dan ini milik Liu Yue. Desain kalian berdua benar-benar sama persis. Memang sama persis. Ketua Bai, tidak kusangka. Kau juga menjiplak. Manajer, desainku tidak mungkin bocor di rumah. Berarti di kantor, ada CCTV di kantor. Kita bisa memeriksanya. CCTV-nya rusak. Semua cadanganku ada di rumah. Tapi setiap kali mendesain, aku selalu mencatat waktunya. Kalau begitu, aku akan pulang mengambil laptop. Bailey, kau berpura-pura dengan sangat baik. Menunda waktu tidak seperti ini caranya. Kau menjiplakku. Masih perlu membela diri? Aku menjiplakmu. Orang sepertimu yang masuk lewat pintu belakang, mungkin hanya punya cara seperti ini. Benar kan, Liu Yue? Jangan bicara sembarangan kalau tidak ada bukti. Aku punya bukti. Manager, lihat. Aku melaporkan Bailey. Dia terlibat hubungan tidak pantas. Grup Fu tidak akan mentolerir orang seperti ini. Sebaiknya langsung dipecat saja. Masa sih? Bailey punya identitas tersembunyi. Tidak mungkin dia dipelihara pria, kan? Kau memotretku diam-diam. Supervisor, dia sendiri yang mengakuinya. Ternyata benar. Untung saja kami tidak satu tim dengan Bailey. Supervisor, orang seperti ini harus dipecat. Bailey. Ini. Supervisor, mobil ini, mobil Fu Hunting. Hahaha. Kau bilang siapa? Presdir Fu. Aduh, kau pandai sekali berakting. Presdir Fu punya banyak wanita. Mana mungkin dia mau denganmu? Benar-benar gila karena ingin pria. Bailey, CCTV perusahaan sedang rusak. Masalah ini dampaknya tidak kecil, kurasa. Kau sebaiknya segera selesaikan. Fu Hunting, ada orang di perusahaan yang bilang akan memecatku. Dalam 10 menit kau datang atau tidak? Kalau tidak, aku pergi. Kau pandai sekali berakting. Tapi aku sarankan kau, orang bijak tahu kapan harus menyerah. Seluruh perusahaan tahu kau menjiplakku. Tidak ada gunanya bagimu untuk tetap di perusahaan ini. Aku menjiplakmu. Kau punya bukti? Justru kau, Liu Yue. Kau bilang desain itu kau yang buat. Baiklah. Hari ini, jika kau bisa menggambar ulang desain itu di tempat, jika kau bisa menggambarnya, aku akan mengakui bahwa aku menjiplak. Bagaimana? Bailey, kau masih berakting? Apakah berakting atau tidak? Bukankah akan ketahuan jika ketua tim Liu kalian menggambarnya? Atau, kau tidak berani? Apa yang tidak berani aku lakukan?
Wah, Yang ini sepertinya ada desain berlian kecil, di sini, seharusnya begitu, kan? Ketua Tim Liu. Sudah 1 jam, belum selesai juga? Sudah. Ketua Tim Liu, aku memberimu kesempatan terakhir. Kau yakin sudah menggambarnya dengan baik? Bailey masih bisa tersenyum sekarang. Jangan-jangan dia menipuku? Yakin. Bailey, kedua gambar ini memang sangat mirip. Liu Yue sudah membuktikan dirinya. Bagaimana denganmu? Memang sangat mirip. Dasar jalang, sekarang kebenarannya terungkap. Kau tidak berpura-pura lagi? Bailey, meskipun kau menjiplak karyaku ini sudah jelas, dan kau cepat atau lambat akan dipecat dari perusahaan, tapi setidaknya kau harus meminta maaf padaku, kan? Aku minta maaf padamu. Kau pantas. Kau, Manajer Fang, orang yang menjiplak akan dipecat, kan? Kalau begitu, kau bisa memecatnya sekarang. Bailey, kau masih bicara omong kosong, ya? Bailey, tanpa bukti, kita harus memanggil tim investigasi untuk menyelidiki. Bukti. Ini dia, HMPH. Bailey, kau sudah gila, ya? Manajer, cepat pecat dia. Pecat dia. Menurutku, kaulah yang akan dipecat. Presdirgu, mereka minta saya dipecat. Bagaimana kalau Anda setuju saja? Begitu disetujui, saya akan langsung pergi bersama anak-anak. Presdirfu, akhirnya Anda datang. Saya melaporkan, wanita ini adalah sampah perusahaan. Dia tidak hanya menjiplak karya saya, tapi juga berselingkuh dengan pria lain. Sejak kapan saya naik mobil sembarangan, lalu jadi pria lain yang kau sebutkan? Ini mobil Anda? Kalau begitu, masalah dia menjiplak karya saya harus tetap diurus, kan? Karya ini kau yang desain, atau kau yang menjiplaknya? Manajer Fang, bagaimana Anda bisa langsung tahu kalau ini gambar yang digambar Liu Yue? Saya tidak percaya orang lain, tapi saya percaya Master Qi, desainer perhiasan dan busana, tidak akan merusak reputasinya sendiri. Master Qi, saat mendesain karya, ada perbedaan terbesar, yaitu, dalam karyanya sendiri, dia akan memikirkan logonya terlebih dahulu. Sedangkan kau, saat menjiplak, kau benar-benar lupa, ada huruf Qi di sini. Saat kau menjiplak, kau benar-benar lupa. Benar juga. Kau ini siapa sebenarnya? Aku hanya orang biasa, yang masuk lewat pintu belakang, seperti yang kau bilang. Izinkan aku memperkenalkan secara resmi. Dia adalah desainer yang secara pribadi aku undang dengan gaji tahunan puluhan juta. Qi. Sekaligus, dia adalah wanita yang sedang aku kejar, Fu Hanting. Calon istri Presdir Grup Fu. Kau dipecat. Aku. Dan kau. Jangan harap bisa kabur. Departemen desain, siapapun yang tidak memberikan kontribusi selama 3 bulan, pecat saja semuanya. Baik, bos. Presdirfu, aku salah. Presdirfu, aku tidak bisa kehilangan pekerjaanku. Bukan aku yang harus kau mohon. Bailey, aku salah. Tadi aku tidak mengenali identitasmu. Bisakah kau memberiku satu kesempatan lagi? Dia, Liu Yue, dia yang menyuruhku. Kau. Manajer Bai, tolong beri aku satu kesempatan lagi. Sampai hari ini, kalian berdua menuai apa yang kalian tabur. Dan lagi, tidak setiap permintaan maaf bisa dibalas dengan tidak apa-apa. Su Yang. Aduh. Lepaskan aku. Lepaskan. Hei, lepaskan aku. Lepaskan aku. Kau. Bailey, aku belum selesai denganmu. FaceTime. Kau ingin balas dendam? Hah? Pria brengsek ini, apa dia sudah gila? Mami, siapa yang gila? Fu Hanting. Dia hari ini berani menciumku di kantor. Anak-anak, jangan kepo, jangan ikut campur urusan orang dewasa. Mami, apa Mami sudah baikan dengan Papa? Apa kami juga bisa bertemu Papa? Aduh,
Banyak sekali pria di dunia ini. Kenapa harus terpaku pada Fu Hanting? Bagaimana dengan Paman Wang Ye? Dia adalah kakak kandung Bibi Baomin. Dia punya uang dan kekuasaan. Mami, kalau Mami Bersama Paman Wang Ye, aku juga bisa menerimanya. Aduh, kalian anak-anak tidak mengerti. Perasaanku pada Paman Wang Ye hanya rasa terima kasih. Tidak ada yang lain. Aduh Mami, anak yang punya ayah itu seperti harta. Anak yang tidak punya ayah itu seperti rumput. Erbao, perkataanmu itu mengingatkanku pada si anak tak tahu diri Bai Xingsan. Ngomong-ngomong, bagaimana perasaan kalian berdua di sekolah hari ini? Apa Jin sudah terbiasa? baik-baik saja. Hanya saja ada teman-teman. Yang ingin bermain dengan kami. Baguslah kalau begitu. Pasti Paman Wang Ye yang datang untuk mencari muka. Aku akan membuka pintu. Bukankah Wang Ye sedang dalam perjalanan bisnis? Bailey, buka pintunya. Jangan dulu. Jangan dulu. Kenapa kamu datang? Aku datang untuk mengantarkan sesuatu padamu. Tunggu dulu. Rumahku agak berantakan. Aku perlu merapikannya sebentar. Mami, Papa sudah datang. Masih mau sembunyi? Mami, anak tanpa papa itu kasihan sekali. Mami pasti akan memberikan papa pada kalian nanti. Aduh, kumohon. Sembunyi dulu, ya. Mami sendiri. Mau bagaimana lagi? Manjakan saja. Kami ke kamar tidur. Ayo. Cepat, cepat. Ada apa ini? Kenapa tegang sekali? Apa ada pria yang bersembunyi di dalam? Omong kosong apa ini? Apa yang kamu cari? Tidak ada. Gorden, rumahmu biru sekali. Tidak ada bau rokok di rumah. Juga tidak ada jejak pria. Seharusnya bukan menyembunyikan orang. Apa yang kamu cari? Kakek menyuruhku mengantarkan sesuatu padamu. Nona Bai. Ini adalah bongkahan emas terbesar di seluruh kota. Seberat 12 kati. Bagaimana, kau suka? Siapa di dunia ini yang tidak tergiur dengan emas sebesar bola sepak? Tapi, kakek Fu ini memang unik sekali dalam memberi emas. Itu gayaku. Anak-anak boleh tinggal beberapa hari lagi di rumahmu. Tapi tolong bilang pada kakek, jangan begini lagi. Aku tidak kekurangan uang. Trik kakek ini benar-benar berhasil pada Bailey. Kakek tidak membicarakan anak-anak. Tapi berharap kita berdua menikah. HMPH. Kau ingin aku menikahimu, lalu mengambil ketiga anakku, begitu? Mimpi saja, pergi. Kau juga pergi. Kenapa kau diam saja? Pergi semua. Hei, kalau emasnya kurang, bisa ditambah lagi. Kenapa wanita ini tidak mempan dibujuk dengan cara apapun? Bos, menurutku, kau harus menggunakan apa yang kau miliki untuk menarik Nona Bai. Ada benarnya, aku punya uang. Jika satu bongkah emas tidak cukup, aku bisa memberinya 10. Maksudku, kasih sayang seorang ayah. Mulai dari anak-anak. Ada benarnya, gaji naik 2.000.
Lily, kenapa kamu aneh akhir-akhir ini? Apa ada sesuatu? Tidak ada apa-apa. Aku baru saja menerima hadiah kecil kemarin. Apa itu? Yang bisa membuatmu tersenyum seperti itu? Aku tahu. Itu emas. Ibu baptis, emas sebesar bola sepak. Apa? Aduh, tenang. Baomin, menurutku di dunia ini, emas itu yang paling indah. Ini hadiah pernyataan cinta? Atau ada yang memintamu mendesain sesuatu? Itu Fu Hanting. Tapi itu untuk masalah anak-anak. Kakeknya ingin hak asuh anak-anak, jadi dia memberikannya padaku. Kenapa kamu sering berinteraksi dengannya akhir-akhir ini? Jangan-jangan kamu sudah bersamanya? Kalau begitu, kakakku tidak punya kesempatan lagi? Baomin, sebaiknya kamu bicara dengan kakakmu. Aku memang tidak punya perasaan seperti itu padanya. Hal seperti ini tidak bisa dipaksakan. Tidak apa-apa. Dia terlalu sering berinteraksi denganmu akhir-akhir ini, jadi ayahku mengirimnya ke luar negeri untuk urusan bisnis. Ayah Wang Ye tidak bisa menerima wanita yang sudah punya anak. Baomin, nanti kamu antar aku ke kantor. Malamnya kamu jemput kami. Ayo kita jalan-jalan. Baiklah. Ayo, saatnya sekolah. Ayo pergi. Baiklah, dadah. Ayo, jangan nakal ya. Anda siapa? Halo, guru. Saya ibu dari anak-anak. Biasanya paman yang mengantar mereka ke sekolah. Hari ini saya yang datang. Bagaimana dengan anak-anak yang lain? Mereka belum datang. Seharusnya sebentar lagi. Ternyata Wang Ye hanya paman anak-anak ini. Kukira anak haram. Pakaian yang mereka pakai tidak terlihat bermerek. Mungkin dia pelakor yang berhasil naik pangkat. Ayo, ke guru. Baik, mengerti. Hati-hati. Anak sebesar ini. Mana mungkin mudah jatuh? Sayang. Dadah, Mami. Lepaskan adikku. Oh, anak liar tanpa ayah dan ibu. Ternyata berkumpul juga. Kakak, kamu baik-baik saja? Suang-suang, minta maaf pada mereka. Minta maaf, kalian ini, anak liar tanpa ayah dan ibu. Suang-suang, minta maaf. Bai Lele, kamu bisa minta maaf, lalu ikut main denganku. Kakak sulung, kakak kedua, kakak ketiga, kakak keempat, aku tidak tahan lagi. Cepat lari. Bai Lele, lihat kakak-kakakmu yang pengecut itu, tidak ada yang berani melawanku. Ayo, aku ajak kamu main. Lele dia. Lele tidak sengaja meminum hasil penelitian terbesarku. Sejak itu dia jadi sangat kuat. Mami selalu menyuruhnya mengendalikan kekuatannya. Pantas saja, Lele bisa mengangkatku. Bai Lele, kamu berani memukulku. Teman-teman, hajar dia. Hentikan. Berhenti semuanya. Suyang. Bos. Kumpulkan semua orang di perusahaan. Aku butuh ide untuk mengejar seseorang. 2.000 yuan. Apa ada rapat darurat? Presdir Fu, semua orang sudah saya bawa. Presdir Fu, menurut saya, Anda bisa memberinya mobil sport. Mobil adalah wajah kedua seseorang. Mobil mewah untuk wanita cantik. Suyang, ini 2.000 yuanmu. Presdir Fu, wanita cantik suka bunga. Anda bisa memberinya bunga. Suyang, ini 2.000 yuanmu. Suyang. Kakek, itu Anda. Nak, aku harus berterima kasih padamu. Metode yang kau katakan itu, aku sudah menggunakannya lagi, dan itu sangat efektif. Metode apa? Memberi bongkahan emas. Oh, aku. Memberi bongkahan emas besar, beratnya 12 kati. Hahaha, cucu menantuku akhirnya setuju untuk membiarkan anak-anak kecilnya tinggal bersamaku selama beberapa hari. Hahaha. Kakek. Cucu Anda itu. Jangan-jangan namanya Fu Hanting?
Kenapa kamu bertanya begitu? Tadi malam aku menerima sebongkah emas besar, 6 kilogram. Kamu adalah menantu perempuan yang memberiku 3 cicit kesayangan. Jika tidak ada halangan, seharusnya aku. Ternyata ide yang kuberikan pada kakek malah digunakan untuk diriku sendiri. Maaf, Aduh, jangan sampai kepalamu terbentur. Kakek, aku tidak mengenalimu saat kamu memakai seragam kebersihan. Maafkan aku. Aku benar-benar tidak sengaja. Kakek, apa yang sedang kakek lakukan? Kakek, aku ada urusan. Aku pergi dulu ya. Hei, Nona Lee, malam ini ada waktu untuk makan malam bersama. Hahaha, kakek. Kakek kenal Bailey. kamu masih berani bertanya? Jika kamu memberitahuku nama Nona Lee lebih awal, apa perlu terjadi kesalahpahaman sebesar ini? Jangan bilang ini pertama kalinya kamu mengirim bunga untuk Nona Lee. Aku baru saja memikirkannya. Genetikaku saat mengejar nenekmu dulu, sama sekali tidak menurun padamu. Sungguh. Apa aku benar-benar tidak berguna? Ini. Untuk urusan mengejar wanita, bos. Kamu memang harus lebih berusaha. Gaji. Potong 2.000. Aduh, tolong. Apa aku masih bisa bertemu kakek Fu lagi nanti? Hei, Lily, Ayo pergi, ayo. kita pergi sekarang. Ada apa, Lily? Perasaanmu tidak enak ya? Baomin, apa kamu masih ingat kakek petugas kebersihan itu? Dia ternyata kakeknya Fu Hanting. Haha, kalian benar-benar berjodoh ya. Aduh, sekarang aku merasa aneh di hati. Aku merasa seperti serakah uang. Aduh, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Itu semua tidak disengaja. Aku malah mengajak orang tua yang kekayaannya miliaran untuk makan di warung pinggir jalan. Aduh, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ayo pergi, ayo. sayang. Ada apa ini? Jadi kamu, Yang memukul anakku, ya? Jangan ganggu adikku. Hei, kau anak haram. Kau cukup keras kepala ya? Akan ku beritahu. Kenapa kalau aku memukul adikmu? Apa kau punya keberatan? Kau anak manis. Berani-beraninya menggigitku. Hentikan. Tidak apa-apa. Pukulannya terlalu keras ya. Kau ibunya mereka ya? 5 anak. Jangan-jangan dari pria yang berbeda-beda ya? Kau anak manis. Berani-beraninya memukulku. Kau menyentuh anakku. Jadi wajar saja aku memukulmu, kan? Betul. Nona Bailey, kenapa kau main tangan tanpa mencari tahu situasinya dulu? Ini sekolah, bukan pasar. Lihatlah, 5 anakmu memukuli kedua anak itu sampai wajah mereka seperti itu. Lihat, kan? Oh, Bailey, ya? Sepertinya aku pernah mendengar namamu di suatu tempat. Oh, itu wanita yang dibuang oleh keluarga Bai, kan? Aku beritahu kau. Aku adalah sahabat baik Kian. Kau percaya atau tidak, aku bisa membuatmu tidak bisa pulang seumur hidupmu. Cepat suruh anak-anak haram ini minta maaf padaku. Jika kau terus menyebut mereka anak haram, aku akan menghancurkan gigimu dengan palu. Kau percaya atau tidak? Sayang-sayangku, beritahu Mami apa yang sebenarnya terjadi. Mami, mereka yang mengganggu kakak Jin. Dan kakak-kakak lainnya. Mami, mereka yang duluan mendorongku. Mereka juga bilang kami anak haram tanpa ayah. Dan mereka menarik rok Lele. Baru kami membalasnya. Coba kulihat. Tidak apa-apa, sayang-sayangku. Mami akan membela kalian, oke? Jadi kamu yang mendorong anakku dan menarik baju anak perempuanku, ya? Dia yang mulai duluan. Bailey, aku peringatkan kamu, jangan macam-macam. Guru Gao sudah melihatnya, dia bisa bersaksi. Betul. Orang tua Lele, cepat minta maaf pada Nona Fang dan kedua putranya. Kalau tidak, sekolah terpaksa akan mengeluarkan anak yang tidak patuh. Aku paling tahu bagaimana anak-anakku. Mereka tidak mungkin berbohong. Justru kamu, namamu Zuang-Zuang, kan? Mama, dia memukulku. Kamu berani memukul anakku. Kamu memukulku 2 kali dalam sehari. Aku beritahu kamu, aku ini istri pemegang saham TK ini. Kalau kamu tidak bilang,
Aku kira kamu anjing gila yang masuk sekolah dan menggigit orang sembarangan. Aku akan melawanmu hari ini. Ayo, lawan saja, Bao Min. Serang. Berani mengganggu Lily? Lihat saja apa aku akan memukulmu atau tidak. Presdir MA, istri dan anakmu dipukuli. Lele, telepon papa. Papa, cepat datang. Presdir Fu, ada sedikit macet, akan sampai dalam 20 menit. Lele. Ah, lepaskan. Jangan pukul. Kalian berdua mengeroyokku. Itu tidak adil. Mau aku lepaskan? Minta maaf dulu pada anakku. Cepat lepaskan. Mimpi ya. Aku minta maaf pada anak-anak ini. Mimpi saja. Lihat betapa sombongnya kamu. Hati-hati, Tante. Kamu tidak apa-apa. Fu Hanting. Sekarang ada yang mengganggu putra dan putrimu. Kenapa kamu datang terlambat? Aduh, punya pria yang mengejar memang enak ya. Bahkan saat jatuh pun, ada yang menolong dengan BGM yang pas. Wang Bao Min, bukankah kamu dan Bailey berteman? Kenapa anakmu memukul putri dan anakku? Apa? Anakku! Papa, mereka duluan yang mengganggu Lele. Mereka bahkan menarik rok Lele. Mama mereka juga menyuruh mama kami berlutut dan minta maaf. Kenapa kamu memanggilku papa? Ayah, lihatlah dirimu yang tidak pernah melihat dunia. Musuh ada di sana. Mereka berdua bukan anakmu? Tentu saja bukan. Aku ini perawan suci yang bersih. Bagaimana mungkin aku bisa membuahi diri sendiri dan punya anak? Bailey. Benar, kelima anak ini adalah anakmu. Halo. Tolong kirimkan satu mobil van lagi ke sekolah. Kenapa? Satu mobil tidak cukup. Fang Hong, sekarang priaku sudah datang. Kalau kau mau minta maaf, aku sarankan kau cepat-cepat. Lucu sekali. Dia priamu. Begitu? Jangan sok penting hanya karena berpakaian rapi. Sok berwibawa sekali. Hei, kau pria simpanan yang dicari Bailey. Ya? Katakan padaku berapa dia memberimu. Aku akan memberimu jumlah yang sama. Berani-beraninya kau mengganggu istri dan anakku, lalu bicara sombong di sini. Astaga, Kak. Ini TK Kerajaan Winston. Apa yang kau lakukan di sini? Cepat pergi bersama anak-anak ini. Awas kalau suamiku datang. Kalian akan menanggung akibatnya. Suamimu, Presdir Ma Baiwan. Kenapa kau tahu nama suamiku? HMPH. Telepon Ma Baiwan. Katakan padanya untuk muncul di hadapanku dalam 5 menit. Jika tidak akan ada tempat baginya di Haicheng. Hahaha. Bailey, badut mana yang kau temukan? Haha. Tentu saja mencarinya dengan lentera. Sudah, cukup keributan ini. Guru Gao, panggil keamanan. Usir semua anak-anak ini. Baik, Nyonya Emma. Keamanan. Mereka membuat keributan. Cepat usir mereka. Winston benar-benar gagal punya guru sepertimu. HMPH, kamu ini siapa? Nyonya Emma, kami adalah kesayangan Presdir MA. Orang rendahan sepertimu tidak akan pernah bisa menyamai. Ujung kaki Nyonya Emma kami. Setengah dari Winston diinvestasikan olehku. Kalian menindas istri dan anakku di wilayahku. Winston diinvestasikan olehmu? Lucu sekali. Kenapa? Kamu Fu Hanting? Kebetulan sekali, dia memang Fu Hanting. Oh, begitu ya. Jika dia benar-benar Fu Hanting, aku akan berlutut dan meminta maaf padamu. Oh, kamu yang bilang. Kenapa masih diam saja? Cepat serang. Semangat. Aku tidak ingin melawan kalian. Serang. Ah. Aku wanita. Jangan pukul aku. Aku tidak memukul wanita. Aduh, kalau kamu tidak memukul, biar aku yang memukul. Hentikan. Zuang-zuang, Junjun. Ayah, mereka memukulku. Beraninya kalian memukul anakku. Suamiku? Aku tidak peduli siapa kamu. Sekarang juga berlutut dan minta maaf pada anakku. Fu. Suamiku, kenapa kamu fu-fu-fu? Cepat suruh mereka berlutut dan minta maaf padaku. Cepat suruh mereka berlutut dan minta maaf padaku. Lihat wajahku. Sudah bengkak dipukul dia.
Kenapa kamu memukulku? Presdir Fu, aku salah. Aku tidak mendidik dengan baik. Aku minta maaf padamu. Hah? Benar-benar Presdir Fu. Tuan Ma, apa yang Anda katakan? Tadi Anda menyuruh saya minta maaf, kenapa sekarang Anda sendiri yang berlutut? Tidak berani, tidak berani. Mana mungkin saya menyuruh Anda berlutut, kan? Cepat berlutut dan minta maaf. Oh, kenapa dia berlutut? Suamiku, tadi ada yang bilang kalau kamu Fu Hanting. Dia akan berlutut minta maaf. Dia sudah berlutut, tapi minta maafnya. Suamiku. Kamu beruntung. Suamiku, dia, istri Anda? Ya, dia memang istri saya. Cepat minta maaf. Betul, betul. Maafkan saya. Hah? Tidak dengar. Maafkan saya. Fang Hong, kamu pikir dengan satu kata maaf saja sudah cukup? Jangan keterlaluan. Kamu diam saja. Aduh, suamiku, dia galak sekali. Fang Hong, kamu masih mau hidup tidak? Luka anakku, rok putriku yang robek. Semua harus diganti rugi, kan? Tenang saja, kami pasti akan menggantinya. Ah, haha. Kelima anak ini terluka, bagaimanapun. Pasti butuh puluhan juta, kan? Betul kan? Bailey, ini hanya luka luar. Jangan memeras orang. Suami, anak-anak ini semua anakmu. 5 anak ini, bukankah mereka bernilai jutaan? Aku ingat, bisnis keluargamu bernilai 200 juta, kan? Sepertinya, cuaca sudah dingin, keluarga Ma harus bangkrut. Presdir Fu, Bayar ganti rugi. kami pasti akan membayar ganti rugi. Bagaimana kalau begini, termasuk pakaian anak-anak Anda, kami akan membayar ganti rugi 20 juta. Bagaimana menurut Anda? Bisa, tapi sudah terlambat. Ayo kita pulang. Ayo. Ayo pulang, sayang-sayangku. Presdir Fu. Ayo pulang. Presdir Fu, Anda. Suami, bagaimana ini? Keluarga Ma hancur karena kamu. Lima. Aku punya 5 anak sekarang. Sekarang mau lari, sudah terlambat. Wow, Aku tercekik, turunkan aku. Aduh. Kakek, lama tidak bertemu. Kakek, hari ini tidak perlu menyiapkan makan malam untukku. Di mana cicitku? Di belakang. Kakek buyut. Aduh, apakah mataku sudah rabun? Kenapa aku merasa ada 5 anak? 1, 2, 3. Tuan besar, jangan dihitung lagi. Memang ada 5. Selamat untukmu. Kamu mendapatkan 5 cicit lagi. Semuanya dari keluarga Fu. Betul. Presdir Fu hebat. Sekali tembak langsung dapat 5. Aduh, aku bahkan tidak tahu ada kalian berdua. Saya juga tidak menyiapkan angpau. Ini, 1 kartu untuk setiap orang. Beli saja apapun yang kalian mau. Terima kasih, kakek buyut. Bagus, anak pintar. Kakak, aku akan mengajak kalian bermain yang seru. Pergi. Tunggu sebentar. Ada apa dengan wajah ini? Siapa yang memukul? bukan masalah besar. Namanya juga laki-laki. Wajar kalau ada luka sedikit. Hahaha, kamu memang jagoan kecil. Baiklah, pergi bermain. Hahaha. Su Yang, kemari dan jelaskan padaku. Fu Hanting, jangan macam-macam. Tenanglah. 5 anak. Bailey, kamu benar-benar hebat. Fu Hanting, jangan lupa hubungan kita. Hubungan? Kamu ibu dari anak-anakku, bagaimana mungkin aku lupa? Fu Hanting, aku beritahu kamu, aku bukan wanita yang bisa kamu mainkan begitu saja. Jangan ganggu aku. Aku tidak pernah mempermainkanmu. Tidak pura-pura lagi. Selamat tinggal. Pergi sana.
Ada apa? Tidak apa-apa. Lagi pula, cara ini tidak berguna. Silakan saja. Lagi pula, kau bisa mendapatkan ragaku, tapi tidak dengan hatiku. Kau sengaja? Presdir Fu, kontrak yang ditandatangani kemarin lusa ada sedikit masalah. Waktu penerbanganku besok tidak cukup. Tolong datang sebentar. Ada urusan? Kau puas? Ah. Hai. Awalnya tidak ingin kau pergi. Ini juga tidak ingin kau pergi. Bailey, jangan main-main denganku lagi. Hati-hati, kau bisa terbakar. Itu kau. Presdir Fu. Kalau begitu, biar aku jadi sopirmu. Kalau begitu, kenapa tidak pergi? Aku tidak percaya. Fu Hunting. Kali ini aku mengirimimu pesan dari ponsel Bos Wang. Apa kau tidak akan datang? Kali ini, kau tidak akan bisa lepas dari genggamanku. Kenapa kamu? Hunting, aku sangat merindukanmu. Apa kamu tahu betapa sedihnya aku tanpamu? Kamu yang duluan membohongiku. Kamu menyukai Bailey, bukankah itu hanya karena dia melahirkan beberapa anak untukmu? Aku juga akan melahirkan untukmu, mau? Kamu suka berapa anak? Aku akan melahirkan sebanyak itu. Lepaskan. Kamu sekarang adalah figur publik. Jika aku keluar dengan penampilan seperti ini, menurutmu, berita paling heboh besok apa? Baik Kian, kamu benar-benar menjijikkan. Apa yang kamu lakukan? Kamu memang sangat pintar. Aku hanya menambahkan sedikit bumbu kecil untuk kita, hanya untuk memeriahkan suasana. Dupa itu bermasalah? Kenapa aku begitu bodoh sampai mau jadi sopirnya? Fu Hunting, aku sangat mencintaimu, jangan menolakku. Malam ini aku akan menjadi milikmu, meskipun kau tidak menyukaiku. Memangnya kenapa? Selama aku bersamamu, Bailey sama sekali tidak mungkin bisa bersamamu lagi. 7 tahun lalu, berapa anak yang dia lahirkan untukmu? Sekarang, aku juga akan bersamamu. Jika kau berani macam-macam, aku akan membuat keluarga Bai bangkrut. Bangkrut, memangnya kenapa? Aku harus mendapatkanmu. Lagi pula, satu-satunya perusahaan keluarga kami sudah dikembalikan pada Bailey. Harta benda itu, apa artinya? Pergi. Meskipun kau bisa bertahan sampai sekarang, dalam 10 menit kau tidak akan bisa mengenali siapapun. Benarkah? Kau gila. Pergi. Kenapa? Kalian semua menyukai Bailey? Apa kekuranganku dibandingkan dia? Hari ini, aku harus mendapatkanmu. Lepaskan. Baik Kian, pergi. Lepaskan. Baik Kian, pergi. Pergi. Fu Hunting, ada apa denganmu? Cepat bawa aku pergi dari sini. Aku masih sedikit sadar. Kau gila, kenapa kau melukai dirimu sendiri? Cepat pergi. Ada yang tidak beres dengan ruangan ini. Selesai, Fu Hunting. Sepertinya sudah agak terlambat. Hati-hati. Hehehe. Fu Hunting. Kenapa sekarang? Kau punya 2 kepala? Aku akan membawamu pergi dari sini. Fu Hunting. Baru hari ini aku sadar. Ternyata kau setampan ini. Bailey, jika kau terus begini, aku akan.
Ya ampun, katanya tidak boleh tergila-gila pada pria tampan. Tapi ternyata aku sendiri yang memulai. Mau kabur kemana? Tadi malam itu salah paham besar. Salah paham sebesar apa? Tadi malam aku yang menyelamatkanmu. Jadi, Kamu berutang budi padaku. Hei, aku tidak peduli. Jelas-jelas tadi malam aku sudah melukai tanganku agar tetap sadar dan bisa bertahan sampai dokter datang. Tapi kamu malah melakukan itu padaku. Bagaimanapun juga, aku adalah korban dalam insiden ini. Kamu harus bertanggung jawab padaku. bertanggung jawab. Bagaimana aku harus bertanggung jawab padamu? Bagaimana kalau kamu juga punya 5 anak? Aku jamin akan bertanggung jawab padamu. Kamu boleh saja pergi begitu saja. Tapi hari ini, apakah akan ada gosip di perusahaan? Aku tidak tahu. Kamu kejam sekali. Sama-sama. Jadi, Nona Bai, bisakah kamu memberiku kesempatan untuk mengantar anak-anak ke sekolah? Bisa saja. Kau memang hebat. Sama-sama. Tapi, Nona Bai, bisakah kau memberiku kesempatan untuk mengantar anak-anak ke sekolah bersama? Bisa saja. Tidak kusangka, aku bisa bersama Papa dan Mami suatu hari nanti. Papa, Mami, bisakah kalian tidak berpisah lagi? Papa, Mami, lihatlah betapa indahnya kita sebagai keluarga bahagia. Benar, kan? Betul. Papa, aku sudah lama sekali merindukan Mami. Akhirnya Mami kembali. Mami, Papa, Mami, kita tidak akan pernah berpisah. Liu Yue, aku sudah mengurus dokumen kepindahanmu ke luar negeri. Sisanya terserah padamu. Semua ini gara-gara Bailey. Dia membuatku kehilangan segalanya. Hati-hati. Bailey, jangan salahkan aku kejam. Bagaimanapun juga, kaulah yang menghancurkan kebahagiaan keluargaku. Kak Kian sangat baik padaku. Sayang sekali. Tidak ada yang boleh menyakiti adik, Mami, dan kakakku. Lele, Tidak apa-apa, Mami menakutkan sekali. Hampir saja tidak tertangkap. tidak apa-apa. Syukurlah tidak apa-apa. Ya ampun, kakak kedua, apakah ramuan kekuatan supermu itu sangat ampuh? Aku juga mau. Hanya 1 botol yang diminum Lele. Tangkap mereka. Tangkap mereka semua. Lepaskan aku. Ma, cepat tolong aku. Putriku tidak bersalah, semua ini ulah Bai Chenglong. Benar, itu Bai Chenglong. Bukan aku yang sengaja membunuh. Kalian omong kosong. Jelas-jelas kau yang menyuruh kami melakukannya. Kenapa jadi aku yang sengaja membunuh? Aduh, Kak, tolong aku. Tolong aku, kau harus menolongku. Kak, kau yang bilang, kan, kita sudah tidak ada hubungan lagi. Kak, Ini semua salahku. Dari kecil sampai sekarang, mereka memanjakanku. Aku tidak membunuh, Kak. Kak, aku tidak membunuh. Kian. kamu tidak apa-apa. Adikku ini. Sejak kecil selalu dimanja. Dia tidak menyangka bahwa semua ini adalah sandiwara mereka. Semoga pelajaran kali ini bisa dia ingat seumur hidup. Jika kamu Bukan. Kali ini, dia memang pantas mendapatkannya. Aku tidak bisa disalahkan karena kejam. Karena ibuku pernah bilang padaku, jika suatu hari Chenglong memilih mereka, dia ingin aku hidup bebas dan bahagia. Fu Hanting. Bersamamu. Apakah akan ada kebebasan? Bailey, aku sudah menyiapkan hadiah untukmu. Hadiah apa? Bailey, menikahlah denganku. Melamar tanpa bunga. Itu tidak masuk akal, kan? Menurutmu berapa banyak bunga yang cukup? Setidaknya harus ada 1. Dari mana kamu mendapatkannya? Apa kamu percaya kalau aku bilang aku punya sihir? Aku tidak percaya, kecuali kamu bisa mengeluarkan bunga lagi.
Benar-benar ada. Dari mana kamu mendapatkannya? Rahasia. Jika kamu merasa tidak cukup, aku sudah menyuruh orang mengangkut 1 truk dari luar negeri. Besok sudah bisa.